Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Resta Meldatia, Nabila Hairunisa, Sel Oktaviani, Kartika Dewi Fitria, dan Hana Almira akan menyampaikan materi tentang teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, maupun teori belajar kognitif. Seolah-olah teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Sebenarnya, proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata cybernetic, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata cybernetic yang selanjutnya kita tulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendali atau pilot. Bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Louis Covignon tahun 1958. Kini istilah sibernetik berkembang menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Istilah sibernetik pertama kali dipopulerkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Sejalan dengan pengertian tersebut, M.R. Abror mendefinisikan sibernetik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Dalam hal ini sering disinonimkan dengan umpan balik. Teori ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi atau penyampaian materi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Robert Gagne, Keck, Berliner, Bihler, Snowman, Bain, dan Tennyson. Konsepsi Landa dalam model pendekatannya yang disebut algoritmik dan heuristik juga termasuk teori sibernetik. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik. Dalam teori belajar sibernetik berorientasi pada pemrosesan informasi, yaitu bagaimana kecakapan siswa dalam memproses informasi dan cara-cara mereka dapat memperbaiki kecakapan untuk menguasai informasi. Selanjutnya digunakan acuan oleh seorang pengajar dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dalam penyampaian informasi kepada siswa lebih efektif. Pemrosesan informasi mengacu kepada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal. Pemrosesan sendiri tidak lepas dari komunikasi, sehingga ada baiknya kita memahami apa itu komunikasi terlebih dahulu. Nah, disajikan pendapat dua ahli mengenai pengertian komunikasi. Nah, yang pertama menurut Kate Davis, komunikasi adalah proses lewatnya informasi dan pengertian seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Gerard R. Miller, komunikasi terjadi dari suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.
Melalui komunikasi, guru sebagai sumber menyampaikan informasi berupa materi pelajaran kepada siswa dengan menggunakan simbol-simbol, baik lisan, tulisan, dan bahasa nonverbal. Nah, sebaliknya, siswa akan menyampaikan beberapa pesan sebagai respon kepada guru atau feedback sehingga terjadi komunikasi dua arah. Robert Gagne sendiri berpendapat bahwa pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil pembelajaran. Menurut teori Gagne, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capabilities yang terdiri atas yang pertama informasi verbal. Nah, informasi verbal sendiri ialah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal baik secara tertulis atau lisan. Yang kedua ada kecakapan intelektual. Nah, kecakapan intelektual ini adalah kecakapan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol. Strategi kognitif ialah kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dalam mengelola atau manajemen keseluruhan aktivitasnya. Dalam proses pembelajaran, strategi kognitif ini mengarah pada kemampuan yang mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Selanjutnya, sikap. Sikap ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih berbagai tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap dapat diartikan sebagai keadaan di dalam diri individu yang akan memberi arah kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau rangsangan. Lalu, kecakapan motorik ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan gerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Teori belajar pemrosesan informasi mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencangkup beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini dapat dimudahkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti urutan tertentu sebagai peristiwa pembelajaran atau the event of instruction, yang mempreskripsikan kondisi belajar internal dan eksternal utama untuk kapabilitas apapun. Dalam teori Gagne dan Briggs, mempreskripsikan adanya kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Dalam pembelajaran, baik diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi, yaitu encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi, yaitu storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan, atau retrieval. Ingatan ini terdiri dari struktur informasi yang terorganisasi dalam proses penelurusannya, bergerak secara hierarkis dari informasi yang paling umum dan inklusif ke informasi yang paling umum dan rinci, sampai informasi yang diinginkan diperoleh. Yang selanjutnya yaitu proses berpikir algoritmik dan heuristik dalam teori belajar sibernetik. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, convergent, dan lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan menjalankan mesin mobil. Dalam menjalankan mesin mobil, kegiatan yang dilakukan dijalankan secara berurutan. Yang kedua yaitu proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergent. Menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Contoh berpikir heuristik, misalnya penemuan cara memecahkan masalah dalam pembelajaran biasanya dikenal dengan metode problem solving, yaitu pemecahan masalah sosial dari sebuah materi pembelajaran. Proses belajar akan berjalan baik
jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari, diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya dalam memahami definisi Al-Quran, akan lebih efektif bila sebelum siswa memahami definisi menurut para pakarnya, terlebih dahulu siswa diberikan kesempatan berpikir sesuai dengan imajinasinya mengenai definisi Al-Quran dari bentuk konkret Al-Quran yang dibawa guru ke ruang kelas. Hal tersebut tentunya dengan arah berpikir yang terkontrol oleh guru pengajar dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatik, atau linear. Yang berikutnya tentang teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran sibernetik yang sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan, umpan balik ini sangat penting artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Dengan adanya umpan balik dari siswa, guru akan mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan siswa dalam memahaminya. Jika ada, selanjutnya tindakan remedial apa yang perlu dilakukan. Sebaliknya, umpan balik dari guru misalnya dalam bentuk nilai atas hasil kerja siswa akan mengingatkan kepada siswa sampai sejauh mana penguasaannya terhadap materi yang disampaikan. Fungsi guru. Fungsi guru dalam hal ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi perangsang yang penting untuk masukan simbolik atau yang terdiri dari informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referensial atau objek dan peristiwa-peristiwa yang akan membawa kepada konsep informasi yang cocok untuk membimbing siswa memanipulasikan proses konsep dan mempersiapkan feedback dari sebuah pembelajaran. Gagne mengemukakan ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan kepada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil dari pembelajaran. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.